Sekarang kita akan membahas materi tentang membuat tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita harus mengurutkan data dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Setelah data kita urutkan, kita tentukan jangkauan. Jangkauan ini didapat dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kemudian langkah ketiga, tentukan banyak kelas dengan aturan Sturges. Banyak kelas kita dapatkan dari aturan Sturges, yaitu 1 ditambah 3,3 log n, di mana n di sini itu dari banyaknya data. Yang keempat, tentukan panjang kelas interval. Kita lambangkan dengan P. P ini didapat dari jangkauan dibagi banyak kelas. Yang kelima, tentukan batas bawah kelas interval pertama. Batas bawah kelas interval pertama dapat ditentukan dari data yang terkecil. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Di sini, buatlah tabel distribusi dari data berikut. Ada data dari 58, 57, 50, 56, dan seterusnya sampai data yang terakhir 65. Nah, jumlah datanya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu barisnya ada 10. Karena ini ada 4 baris, berarti ada 40. Datanya ada 40. Nah, kalau kita melihat soal seperti ini, tadi langkah yang pertama kita urutkan. Kita cari data yang paling kecil. Setelah itu kita urutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Di sini kita urutkan dari 40, 40, 42, 42, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 48, 48, 49, 49, 50, 52, 55, 55, 56, 57, 58, 58, 59, 65, 65, 67, 67, 68, 69, 69, 69, 69, 70, 70, 73, 75, 76, 79, 79, dan 80. Setelah langkah pertama kita mengurutkan, kemudian kita ke langkah kedua, yaitu menentukan jangkauan. Jangkauan kita peroleh dari mengurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil. Di sini kita bisa lihat nilai terbesarnya ada 80, nilai terkecilnya 40. Maka jangkauannya 80 dikurangi 40 sama dengan 40. Untuk langkah yang ketiga, kita tentukan banyak kelas. Dengan aturan Sturges, banyak kelas dirumuskan dengan 1 ditambah 3,3 log n, di mana n-nya sendiri itu dari banyaknya data. Kita ketahui tadi banyaknya data ada 40. Berarti 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Kita bisa mencari log 40, bisa dari kalkulator, bisa dari tabel logaritma, atau mungkin cara yang tercepat ya kita bisa mencari dari Google. Kalian silakan cari log 40. Kalau untuk searching di Google, ketik saja log 40, nanti akan muncul. Di sini banyak kelas, 1 ditambah 3,3 dikali log 40 kita dapatkan 1,6 dari pembulatan ya. Dari pembulatan satu angka di belakang koma. Maka kita kalikan 3,3 dikalikan 1,6. Kita dapatkan 5,28. Kemudian kita tambahkan 1 ditambah 5,28 hasilnya 6,28. Kita bulatkan menjadi 6. Jadi banyaknya kelas ada 6.
Langkah yang keempat, tentukan panjang kelas interval. Kita lambangkan dengan P. P ini didapat dari pembagian antara jangkauan dan banyaknya kelas. Kita sudah mendapatkan nilai untuk jangkauan adalah 40, banyaknya kelas ada 6. Maka panjang kelas interval 40 dibagi 6 sama dengan 6,66. Kita bulatkan menjadi 7. Langkah yang kelima, tentukan batas bawah kelas interval pertama. Batas bawah kelas interval pertama dapat ditentukan dari data yang terkecil. Kita lihat di sini data terkecil adalah 40, maka batas bawahnya adalah 40. Langkah selanjutnya kita buat tabelnya. Di sini ada tabel berisikan nilai dan frekuensi. Kemudian tadi banyaknya kelas ada 6, berarti kita buat 6 kolom ke bawah. Nah, inilah gunanya untuk menentukan banyaknya kelas. Ya. Kemudian batas bawahnya tadi 40, kita tulis 40 di sini. Kemudian intervalnya berapa? Panjang kelas intervalnya 7. Berarti dimulai dari 40, 7 angka dari 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Berarti intervalnya dari 40 sampai 46. Ya, itu. Kemudian di bawahnya kita tidak mulai dari 46, tapi dimulai dari 47. 47, 7 angka, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Jadi intervalnya dari 47 sampai 53 dan seterusnya. Di sini kita dapat 54 sampai 60, 61 sampai 67, 68 sampai 74, 75 sampai 81. Setelah kita selesai membuat panjang kelas intervalnya, kemudian kita tentukan frekuensinya. Kita lihat angka yang dari data tersebut, banyaknya data dari interval 40 sampai 46 itu ada berapa datanya. Kita lihat di sini dari 40 sampai 46 itu ada angka 40, 40, 42, 42, 43, 44, 44, 45, 45, 46. Ada 10 datanya dari interval 40 sampai 46. Kemudian dari 47 sampai 53 kita lihat ada berapa data? Ada 48, 48, 49, 49, 50 dan 52. Ada 6 data. Kemudian dari 54 sampai 60 kita lihat ada 55, 55, 56, 57, 58, 58 dan 59. Ada 7 data. Kemudian dari interval 61 sampai 67 ada angka 65, 65, 67, 67. Ada 4 angka. Kemudian dari interval 68 sampai 74. Di data ada 68, 69, 69, 69, 69, 70, 70, 73. Ada 8 angka. Kemudian dari interval 75 sampai 81. 75, 76, 79, 79 dan 80. Ada 5 angka. Jika sudah selesai seperti ini, berarti kita sudah selesai membuat tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Bagaimana, cukup mudah bukan? Untuk membuat tabel distribusinya. Ya, untuk
Menilai apakah kalian sudah paham atau belum, silakan kalian isi contoh soalnya. Demikian untuk materi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami.